Satu, dua, tiga, Jawa, ya kan gitu. Teriakan itu Jawa aja gitu. Kalau dia udah budut 10, udah. Assalamualaikum kawan, ketemu lagi bersama gua di Catatan Akhir Sekolah. Catatan Akhir Sekolah kini selalu mengundang narasumber yang benar-benar dia mempunyai sebuah kisah di masa-masa sekolah. Dan kali ini gua kedatangan tamu yang dulu mungkin terdengar dia begitu banyak kisah di saat sekolah, dan sekarang mungkin dia sudah hijrah. Siapa dia? Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Dengan Bang siapa, Bang? Nama gue sering dipanggil kalau nama aspal ya, nama jalanan Baco. Bang Baco. Nama asli siapa? Nama asli keren banget nama asli gue. Siapa, Bang? Ikram Ilyas. Ikram Ilyas. Nah, kebenaran nih Bang Aco, Catatan Akhir Sekolah mengundang Bang Aco nih buat mengungkap namanya sebuah kisah di masa-masa sekolah, Bang. Siap. Nah, kebenaran kan narasumber yang kita undang tuh benar-benar dia mempunyai kisah di saat sekolah, dan akhirnya kisah itu menjadi sebuah pelajaran. Betul banget. Waktu dulu sekolah di mana, Bang? Gue pernah sekolah, gue lupa sih tahunnya tuh ya. Tahun 2000-an gue pernah sekolah di SMK ya, Negeri 35 Jakarta. Disebutnya Kam Java. Oh, Kam Kam Java. Java 7 gue negerinya. Oh, negerinya. Kam Java 7. Lama tuh sekolah di sana, Bang? Gua sih ya namanya anak Badung ya, anak nakal ya, paling cuma kelas 1 gue pernah sekolah. Tapi gue banyak kisah tuh, gue kelas 1 itu gue banyak kisah, ada banyak tragedi-tragedi yang gue jalanin tuh dengan sekolah gue, dengan basis gue tuh ya keren lah. Oh, waktu itu sekolah di Kang Java karena emang rumah di sana. Gue rumah daerah selatan. Gue di Ciputat lah. Oh, di Ciputat. Itu gimana, Bang, waktu di Kang Java? Waktu berarti kelas 1 dong ya? Gue kelas 1, sempat kelas 1 gue di sana. Gimana, Bang, waktu di Kang Java? Bisa diceritain tuh? Wah, udah mana gue sih ya, kalau kita ngebasis, kalau dikit orang mah nggak bakal jalan dah. Dulu emang kita masih main basis ya kan. Jadi dari ujung ke ujung tuh, gue dari Ciputat sampai ke kota. Jadi gue ngelewatin berapa banyak sekolah musuh-musuh gue tuh ya kan. Dulu mah ya kita mah naik patas ya kan. Oh, naik patas. Wah, naik bis basis kita tuh. Gua di Kam Java disebutnya basis 70A. 70-an. Warbus, wah, 70A. Ya gua sering bentrok lah ya, musuh-musuh bubuyutan gua ya penerbangan, budut 145 sama 1 DKI lah yang sering gua bentrok ya. Ya itulah sekolah-sekolah. Itu ya, emang sekolah jawaranya Jakarta lah itu. Jawaran Jakarta. Emang waktu tahun 2000-an berarti ya. Itu emang lagi sekolahan emang, apalagi Jakarta, Bang ya. Wah, bener. Itu parah-parah banget, Bang. Lagi gila. Pokoknya nggak ada dah yang bisa ngalahin STM dah dulu. Kita mau bentrok sama siapa kita gibas terus ya, kalau udah anak STM mah udah di basis, udah di patas, udah di terminal, udah ada. Itu ributnya gimana, Bang? Sama di Bogor, coba, Bang. Karena kan gue di Bogor nih, Bang. Siap. Ya kan, gue belum namanya ngedenger doang sih. Yang namanya Jakarta lebih sadis kan. Karena Jakarta sama Bogor mungkin perbedaannya karena Bogor zaman sekarang aja nih, Bang, yang lebih lagi rame yang namanya tawuran parah-parah. Karena kan 2000-an tuh Jakarta tuh, Bang, yang kayak gitu. Yang lagi rame-rame. Pengalaman apa waktu di Kang Java gimana, Bang? Pengalaman gue pernah koma, gue pernah ngomain orang juga, ya sama-sama lah gitu, balance lah. Gue kena ya dia kena gitu. Oh, itu Abang pernah koma juga? Pernah koma gue. Itu kenapa, Bang, bisa koma gitu? Gue koma ya pas tawuran sih. Jadi gue ceritain ya. Ceritain, Bang. Jadi gue pulang sekolah, gue nunggu di daerah namanya Gajah Mada tuh, di kota tuh. Jadi gua waktu itu bareng basis, gua kan anak 70, gua bareng basis anak 700. Kreator 700 anak Manggarai lah tuh. Jadi gua sepatas tuh, sebis penuh, anak-anak gua penuh sekitar 70-80 orang tuh, gua sepatas penuh. Berangkat
berangkat gue mau ke arah ya arah balik ya kan, arah balik. Ketika lewat Monas, lewat Bundaran HI, anak 700 gue turun. Anak 700 gue turun, gue juga turun. Karena kan tuh patasnya beda-beda ya kan, beda jurusan. Gue anak 700 nunggu bis, gue juga lagi nunggu bis lagi. Kemudian anak 700 gue berangkat, udah ada bisa. Nah tinggal anak gue nih. Ya mungkin bagian besar banyak anak 700 nih. Dari 80 orang mungkin 50 orangnya anak 700 nih ke basisnya. Gue tinggal nungguin mobil arah Ciputat, arah Blok M. Kemudian nggak lama dari jauh gue udah ngeliat ya kan, anak-anak udah ngeliat nih pas mau Bundaran HI itu patas tuh. Atau sudah miring ya kan, nggak tahu ini musuh gue ya kan, anak budut 10 tuh, basis 10. Itu abang turun dulu, ternyata lewat tuh. Itu juga nggak ada sebab, nggak ada, kita nggak nungguin. Itu mah sekilas aja udah. Kita dari jauh udah miring, kita ngeliat tuh bisa udah miring, wah udah ini mau musuh, udah di situ kita ribut ya kan. Gua lagi itu saat itu gue cuma megang kopel, ini gear, sabuk silat warna kuning. Sabuk silat warna kuning. Ya anak gue yang pada ngocol ya kan, udah ngeliat musuh miring ya kan, kalau kenal woi miring, kalau udah miring nih bis udah miring udah nyebar tuh anak-anak gue set ke jalan, nutup jalan ya kan, nutup jalan, gue anak budut juga udah tahu lah, pasti dia bisa di-stopin, dia pada turun. Oh berarti itu yang satu patas yang miring tuh budut 10 tuh, yang gue tahu sih budut 10. Banyak bro, wah sabrok-abrok dah dia. Lawan kita yang mungkin lagi itu 30 orangan lah. Itu dia emang ngejalanin apa? Dia emang balik sekolah. Kayak tradisi kita balik sekolah tuh pasti ngebasis patas lah. Dan patas itu udah ada jurus-jurusannya kan. Anak 10 tuh biasa di mistik tuh ngumpulnya tuh. Di mistik di selatan. Kita lewatin Blok M, Ciputat. Nggak lama, gue lanjutin ya. Nggak lama. Udah turun tuh dia kan, gua turun nyebar tadi tuh, biasanya di belakang dia kan, gua tadi. Ya udah kita ngitung lah ya kan, udah ngitung 1, 2, 3 Jawa ya kan, gitu teriakan itu Jawa aja gitu. Dia udah budut 10, udah tuh bro, kalah masa ya kan, ya gua maju ya kan, ngetos lah. Jadi gua inget banget tuh yang gua ngetos sama 2 orang, Parangatu, Golokatu tuh ya kan. Parangatu, Golokatu, udah ngelawan gua dah, gua kalah masa aja emang. Jadi kan kalau dulu di Jakarta tuh ada 4 jalur doang tuh bro. Jalurnya jalur kanan kiri ada 4 jalur tuh, dua-duanya. Jadi anakku tuh udah nyebar tuh. Nyebar. Wah, 2 jalurnya dikuasain sama dia. Gue masih sejalur doang tuh. Udah gue tos-tosan ya kan. Nah, jadi gue tuh dilewatin tuh. Oh, dilewatin dikelilingin. Dilewatin tuh anak-anak gua tuh. Karena kalah masa ya kan, dilewatin ya kan. Jadi jebol nih sebelah kiri gue jebol. Sebelah kiri gue jebol. Gue sebelah kanan masih bertahan ya kan, gue masih ngetos lah, tas. Jebol lah. Gue liat jebol, udah tuh gue salah, gue balik badan, gue lari. Gue salahnya gue kena keselipet gear gue. Oh, jadi lu kena gear sendiri? Kena gear, keselipet talinya. Kena talinya sendiri. Udah gue kabur, jatuh ya udah, gue jatuh bangun, udah itulah gue nggak tahu, udah gelap aja, udah gue nangis bro. Oh, dibagiin tuh bang? Bagiin gue. Jadi gue inget banget tuh si yang megang parang itu mau ngambil perut gue bro. Oh. Dan itu gue tangkap, nah inilah luka gue tuh, gue tangkap. Itu gue tangkap, gue tangkis tuh lah tuh, gue depan gue tangkis bro. Gue tangkis tuh muka gue. Nah ini mata, jadi gue bangun, gue bangun tuh masih kuat gue, masih nahan. Nah ketika mata gue kena kopal tuh, ini gue nih, udah bro, gue jatuh udah gelap udah. Jadi belakang gue kena nih semua. Udah di situlah. Lu sadar banget tuh yang sadar, gue inget gue kalau ini gue nggak sakit dah, masih ngeliat gue, masih berani. Tapi pas udah mata gue nggak. Udah itu gue jatuh lagi. Pas mata kena, udah gue bengkak segini bro, wah hancur lagi gue. Itu berarti korban apa enggak? Apa ada? Korban gue doang emang. Oh berarti, jadi kan itu. Jadi pas anak-anak ngeliat gue dibancakin tuh, bahasanya dibancakin. Balikin gue tuh, dan ketolong juga sama polisi untungnya. Untungnya ada polisi. Kalau nggak gue alang dah gue lewat kali. Tapi masih inget bang muka-mukanya tuh? Muka-muka sih gue lupa gue muka-mukanya kalau sekarang mah, tapi dulu gue tahu orangnya. Tahu ya.
Sekarang kan zaman dulu mah ya, nggak kayak zaman sekarang bang ya, apaan bacokin ngadu Betul. kan. Wah, dulu mah enggak lah. Kita dulu kalau sekolah tuh pagi-pagi gua aja berangkat, kalau dari basis gua jam 5 subuh tuh gua harus kudu berangkat. Jam 5 subuh. Jam 5 subuh karena gua dari ujung ke ujung sekolah gua. Dulu mah nggak, Jakarta nggak macet kayak sekarang. Iya. Jadi gue tetap sekolah, gue masuk jam 7 ya gue harus sempat masuk jam 7, gue harus sempatin. Ya mungkin ngaret-ngaretnya ya kalau gue bentak di jalan ya udah tuh. Pasti tuh. Pasti jam 8, jam 9 gue baru nyampe. Berarti hitungannya bang tadi yang gue dengar kan satu basis doang 70 doang. Yang 700 sudah udah selamat ya, kalau nggak mah saksimbang lah. Oh. Karena kita kalah masa mah kalah BR aja. Dan akhirnya dipisahin sama polisi. Ada polisi, yang untung teman-teman melihat gua udah jatuh, udah dibancakin, yang ngabalikin. Dibawa lah gua tuh, mungkin gua inget tadi naikin taksi sampai penumpangnya tuh, kata teman gua, ini cerita teman gua, si Obeng itu kakak kelas gua, itu keren dah. Lu tuh cok apa kayak, lu udah tuh sampai supir taksi tuh penumpangnya gua dikeluarin sama anak-anak. Buat nyelamatin gua doang, dikeluarin udah, gua naikin taksi, dibawa gua nggak jauh sih rumah sakit Jakarta di situ. Udah lo tuh minta air, gue haus, tapi emang anak pengalaman ya kan, nggak dikasih minum gue, untungnya begitu. Emang biasa pengalamannya begitu bro, kalau lagi koma tuh anak-anak kena tuh jangan lu kasih minum. Itu berarti bocah-bocah juga kan yang mentah akhirnya ngeliat lubang dibacakin tuh kan, balik lagi kan, balikin buat nyelamatin dulu dan akhirnya lu dibawa ke rumah sakit. Itu lama bang koma? Oh enggak, gua seminggu gua udah sekolah lagi. Tapi walaupun gua masih perbanan ya kan, masih gua balas loh. Itu ada pembalasan? Ada. Gimana itu pembalasan? Lu nyerang apa gimana? Janjian lagi? Jadi seminggu kemudian ya gua sekolah lah, ya nggak ada cuma luka-luka gini, penting gua udah normal ya kan. Ya gua bukan janjian, emang gua bisa berangkat sekolah. Dan itu juga cerita-cerita sebelumnya, gua koma, gua seminggu nggak sekolah, itu ada pembalasan doang. Ada pembahasan dari anak gua. Jadi yang diajar budut-budut Cipenem ya nih, 106. Basisnya ke Ciputat juga. Ke Ciputat juga tuh. Iya. Berarti waktu pembalasan lu koma, tapi anak-anak tetap membalas kan? Membalas. Dan gue juga ngerasain ketika gue sekolah, dari gue sakit seminggu, gue ngikut. Gue ngerasain gue balas. Itu pas pembalasan yang ada abang itu ribut gede juga tuh. Seru, bukan kita nggak ribut nggak gede, tapi kita seru. Kita kalau anak-anak gue tuh terkenalnya kita nurunin basis tuh benar-benar di muka musuh gitu, di tongkrongannya kita kalau nurunin basisnya ya. Jadi pantas kalau udah ngeliat musuh banyak di depan, udah kita masuk lo ke dalam bis, jangan miring ya kan, jangan dilantungan lo di mana, jangan dilantungan di pintu, di kaca-kaca nggak masuk. Ya, udah dekat tongkrongan tuh musuh gua, udah kita turunin tuh depannya. Udah jadi nggak sempat. Udah kita bacokin aja nggak dari situ. Berarti yang korban tuh basis mana tuh? Budut basis mana yang anak Ciputat. Oh Ciputat. Budut Cipenem lah. Oh Cipenem. Dan abis dari situ akhirnya banyak korban. Ini banyak korban juga tuh? Banyak. Tapi nggak ada yang lewat. Nggak ada yang lewat. Banyak sih. Banyak gua ngerasain gua ngebaji orang. Ya gua ngerasain lah. Gue balas dendam, gue ngerasain, gue ngebagiin orang, ngebacokin orang ya. Nah jadi pas kejadian gue tuh, jadi anak-anak kelas 1 dulu tuh gue ada 10 orang nih bro. 10 orang. 10 orang. Nah pas kejadian gue dibacakin tuh pada kabur, pada pindah sekolah. Sekolah sangat ada pokoknya. Oh yang barengan lu bang? Pindah sekolah. Termasuk abang? Enggak, gue belum, itu ceritanya belum, masih bertahan. Masih bertahan gue. Jadi kalau cerita gue yang gue masuk BUI itu ada lagi lanjutannya terus. Gue kelas 1, gue mulai kelas 2 mungkin. Oh berarti abang di Pemjapa kelas 1 sampai kelas berapa? Kelas 1 gue. Oh kelas 1 bang? Ya terakhirnya ya gue masuk BUI dah tuh, masuk Pondok Bambu. Siapa yang belum pernah masuk Bambu, belum selok. Oh karena berarti belum pernah masuk Pondok Bambu pak. Lu masuk BUI juga? Karena kejadian karena ada sekolah selesai tawuran gue ke gap, gue mau bacokin tuh polisi. Ya gue ketangkap. Bacokin polisi? Iya gue di gap. Kenapa tuh? Kenapa? Jadi emang sih hari itu gue ada apa ya namanya, udah ada tanda-tanda tuh gue. Gue hari ini gue sakit, tapi gue paksain tuh sekolah. Berangkat subuh, gue berangkat bareng basis
70 di daerah VGA ada nama Lebak Bulus tuh. Lebak Bulus. Kandang kita ada. Kita pagi-pagi kalau udah nongkrong situ kita nyodokin anak sekolah tuh yang mau situ musuh-musuh gua nggak bakal berani dan turunin tempat gua mah. Pakai bambu kita sodokin dia turun keluar lah kelewang-kelewang kita. Ayo loh. Gitu. Pancingnya pakai bambu kita tuh nyodokin pancingin. Ya tak. Dia turun di depan dia jalanin kita baru dah. Warung lari nggak tuh tek ya udah. Itu Nyesal dia pokoknya karena jalur trek lurus dia. Gua nggak bakal bisa kemana-mana dia. Gua udah turun di situ. Capek-capek dah dia. Dia nuruninnya pasti nurunin tuh bang. Pasti nurun nih kalau ngeliat kita nggak ada pakai bambu pasti nurunin. Emang itu ini kita karena pancingan itu ya. Pancingan aja. Terus itu yang ketangkep polisi itu? Jadi gua saat itu gua ribut bisa sehari 4 kali tuh. Pagi-pagi doang ngebasisnya tuh. Oh pagi Emang doang. jalur gua kan jalur perang semua. Ekstrim bang. Wah ekstrim banget. Pagi-pagi gua ada di kandang gua di VGA Lebak Bulus. Udah ribut gua. Ingat gua sama anak Borcil tuh. Borcil apa tuh? Borobudur Cilandak anak selatan. Udah ribut tak mentala. Sampai jalan tuh gua ngabasis. Fatmawati gua ribut sama anak CP6 10, anak Budut 10. Lewat. Ribut lagi gua di CSW. Sama anak Budut 10. Beda lagi tuh jalurnya. Mental. Nah, terakhir gua mau sampai sekolah, depan sekolah di Gajah Mada, gua bentrok sama 1 DKI. Kabrok dah itu udah. Oh depan sekolah 1 DKI itu? Iya, lewatin sekolah gua kalau 1 DKI. Oh, lewatin. Jalurnya ngelewatin sekolah gua. Gua bentrok sama 1 DKI, udah tuh perang gua di Gajah Mada, udah menang. Gua balik lah, mau ke sekolah ya kan. Yang polisi datang bang, wah polisi datang, BR yang gede tuh gua buang ya kan. Nah gua lupa ada celurit di tas ya kan. Udah di tas ditangkap nih gue 2 orang nih sama polisi ya kan, ditangkap 2 orang. Gue polisi kan gue gini-gini nih celurit gue nih. Gue polisi. Udah, tapi polisi kenceng banget megang jaket gue. Ini kenceng aja jaket gue, nah temen gue lepas. Itu sempat digebukin sama anak-anak. Itu berapa orang tuh? Rame lah anak-anak tuh kalau polisi nggak nembak udah. Nggak nembak ke atas mah. Berarti yang dicecer abang tuh? Abang yang kenceng banget dia. Udah. Tapi BR masih. Enggak, gua gini-gini polisi tetap. Berarti abang bawa BR 2 dong? Bawa BR 2. Oh, bawa BR 2 yang dipegang. Gua di tas gua gitu-gituin itu. Biar polisi lepas, saya kan nggak lepas. Berapa orang tuh polisi yang pegang? Terus 3 orang? Baru datang semobil. Udah tuh dia nembak ke atas, udah tuh gua lepas. Kebacu ke polisi? Nggak tahu juga, makanya gua habis di kantor polisi. Ditendang-tendangin udah gua. Langsung dibawa tuh. Habis gua kantor polisi udah. Barang bukti yang ada di tas. Udah celurit dipegang ya. Celurit ya mau celurit. Habis udah gua sama polisi. Habis gua sudah polisi datang, habis gua ditendangin. Ini kecil-kecil kayak gini nih yang di jalan mereka sebenarnya. Orang polisi lu bantai habis lah. Banyak lah gua cerita di Kamjapa. Itu berarti abang doang yang ditangkap? Iya, betul. Oh yang bocah yang tadi lepas tuh? Lepas teman gua. Itu lama bang lu? 4 bulan lah. Karena gua kenanya sajam. Dulu mah yang nggak lama lah. Yang posisi gua kan masih sekolah. Yang kenakalan pelajar ya bang ya? Dan saat ditebus ya emang nggak bisa ditebus kali, emang polisi gedek banget sama anak sekolah mah. Yang polisi sebel kalau anak-anak STM Jakarta udah. Berarti 4 bulan masuk di sel lah ya? 4 bulan gue di Jakarta Barat, gue dimasukin ke Pondok Bambu, khusus anak-anak nakal lah. Di Pondok Bambu anak-anak nakal banyak, dan gue di Pondok Bambu habis lagi gue, karena situ pasukan anak-anak budut. Anak-anak budut wah habis gue dalam ya? Habis gue diinjek-injek dulu. Berarti yang Japa kalau menangis gue bro. Kalau nangis, iyalah anak budut di dalamnya ya kan, budut mata sendiri. Iya. Zamannya sekolah, tukang ngejarah, tukang ngerampok. Iya sih, kedengeran banget tuh zaman 2000-an ya bang ya. Dan pernah gue juga sih ngikut tuh, zaman ngebajak bis, sampai pernah masuk patroli anak-anak gue, dan gue juga ada di situ. Oh ada tuh yang masih zaman. Gue ingat 18B Patas, biang lalak 18B. Kita kadang mabok kali kan, udah kita rampok-rampoknya itu sampai sewa dalam Patas ya. Dirampokin tuh? Dirampokin udah, petak-petakin semua. Itu masa apa numpang saya barang sekolah, barang anak kita. Udah tuh dipalangin kita sama polisi, masukin semua kantor polisi. Oh, satu bis? Satu bis. Tangkap lagi kita semua?
Oh itu selesai lu udah ditangkap, lu tangkap lagi? Sebelumnya itu. Oh sebelumnya. Sebelumnya lu berarti pernah dibawa dulu tuh satu bis. Pernah. Terus yang fatal yang lu membagikan polisi ya? Masih kok fatal 4 bulan gua. Terus pada itu yang tadi abang ceritain depan sekolahan kan? Iya. Itu guru gimana? Jadi bukan depan sekolah nih, gang-gang gua, dia masuk lagi ke sekolah gua. Dari jauh lah jaraknya dari gang gua tuh. Jauh. Tapi itu guru-guru nggak ngurusin tuh bang? Nggak ngurus kok zaman dulu mah bro. Oh, iya. Kita ribut mau polisi 5 orang 10 orang nggak akan dibelain sama polisi. Bodoh amat polisi. Kecuali satu mobil, satu truk baru dah tuh. Polisi dah ngebubarin dah. Pagi-pagi nih kalau udah daerah itu kan daerah perkantoran nih, daerah Monas gua kan jalur situ gua kan Monas, Bundaran HI. Itu kalau pagi-pagi tuh karyawan kantor gua ayo bang terus terus. Oh, pada resep iya, pada resep, pada nontonin kita. Polisi 2 orangnya yang patroli mah nggak diroin. Iya. Udah kita perang memang nggak ada batu-batu, di sana mana ada batu. Udah benar-benar senjatanya karena kopel barang. Itu Algisa itu abang 4 bulan di penjara, habis dari itu ngurusin lagi sekolah. Gue sempat gue jadi gembel dulu tuh, gembel sewaan lah. Dulu ikut gue sini. Jadi besok jadi. Oh sempat jadi ngaprak juga tuh. Ngaprak gue ngikut gembel lah. Gue dulu pernah ngikut di penerbangan gue Blok M. Karena gue banyak dulu teman SMP gue banyak yang masuk anak-anak penerbangan. Dan musuh-musuh gue juga dulu, tapi nggak pernah bentrok. Karena dia anak-anak siangnya, jadi gue masuk pagi, dia masuk siang. Gue pulang siang, dia mau pulang sore. Sempat gue jadi ikut ya gembel lah. Jadi gembel. Gue sering ikut tawuran. Jadi lu keluar penjara ngaprak lah jadi gembel. Iya. Itu lama tuh. Setahun. Berarti nggak diterusin kan? Nggak terusin lagi. Jadi gembel setahun. Setahun lah gue. Barulah tuh gue pindah. Pindah kemana tuh? Gue ke Bogor. Oh ke Bogor. Karena gue punya nenek di Bogor. Oh dari Jakarta lu pindah ke Bogor. Tapi orang tua di Jakarta. Saat itu di Jakarta. Di Jakarta. Pindah ke Bogor. Pindah ke Bogor terusin sekolah. Nah, gue terusin sekolah dari kelas 1. Di mana tuh? Di Bogor. Di Surya Kencana Yapis. Sky itu juga. Di Bogor tinggal di nenek di warung jambu. Oh, berarti masih jambu. Iya. Dulu hidup lah, paling hidup tuh basis apa ya, anak-anak Sky paling aman lah, udah ada kita karena banyak anak situnya lah, anak jambunya. Ya di situ paling banyak anak jambunya, jadi sama aja bro. Itu kenapa? Tawuran juga udah. Kenapa milih ke Sky mah? Ya karena saat itu ya teman gue kan di kampung nenek gue, dia itu banyak kan anak sekolahnya pada mau di Sky, ya udah gue ngikut ya kan. Nggak taunya brengsek juga ya kan, tawuran juga, lebih gila-gila juga ya kan, sama aja. Gimana tuh pengalaman? Kirain barangnya pendek-pendek gitu ya kan, nggak tahu sama-sama aja ya kan. Iya sadis-sadis ya. Sadis-sadis juga, sama aja bro. Di mana aja Jakarta, Bogor, selan-selan semua, namanya pelajar ya. Iya sih waktu itu pelajar emang benar-benar parah banget ya bang. Selan pelajar. Itu gimana bang lu di Sky menurut lu? Sky caur juga bro. Caur juga. Caur, hancur di Sky. Ya gue walaupun basis itu ya gue sering bahasanya ngalong lah. Ngalong gue sering ikut basis terminal, basis kereta, basis mana gitu gue sering ikut lah. Dan gue juga ya sering ngerasain dia tawuran gaya-gaya anak Bogor. Sama aja ngeri-ngeri juga, selon-selon juga bro. Sama aja menurut abang. Ya nyali mah nggak bisa diukur kan. Itu gimana bang? Menurut abang bentrokan paling seru tuh di Sky gimana? Gue pernah sama itulah pas kejadian konser Dewa lah. Itu nggak bisa gue lupain banget. Ada almarhum temen gue lupa namanya siapa, Codet anak basis Cibinong lah, pabrik kulit lah sih. Jadi emang nih kedengaran udah lama, emang ada mau konser Dewa nih di daerah Gor ya. Gor. Jadi kita sekolah udah ngumpulin tuh bro, pas yayasan lah ibaratnya nih, udah satu sekolah lah gue ngumpul di warung jambu ya kan, di Plaza Jambu 2 tuh kita ngumpul jalan lah tuh bro. Wah udah kayak kerajaan ya kan, bro nggak ada putus-putusnya dah tuh. Sekarang Gor. Ya mungkin pada saat itu kita juga nggak ada janjian di situ sekolah, di situ ada siapa ya kan, pasti emang yang katanya ada
TD Tridharma ya. Oh, di bentrok sama TD. Akhirnya kita bentrok di lapangan udah kayak perang kerajaan dah udah. Oh, Seru, itu, udah iya. kayak seor sepuh dah kalau Iya, itu. seru banget itu ya. Seru dah, banyak masa, banyak seru. Pas bentrok ya bentrok, kalau gue bawa celurit lah ukuran 1 apa 2 lah, lumayan lah gue bawa celurit tuh, sampai celurit gue tuh penyok lah, penyok Oh, gue. saking bener-bener. Ya gue emang tos-tosan tuh ya. tos-tosan wah. Dan ya salah ya mungkin ya gue ada korban lah. Ya, ada korban Ada satu ya. korban 1. Itu abang waktu itu Dan itu cuma bener samping gue banget. samping abang tuh. Itu gimana bang? Abang berarti ngeliat banget tuh. Gue ngeliat banget. Kenapa tuh dia? Kok bisa? Karena dicolong apa gimana? Kecolong kali, bukan kecolong juga mungkin kecolong ya. Kita kan namanya perang itu ya nggak tahu ya kan musuh mana ya kan udah depan ya kan. Ya mungkin orang mah udah asal nyabet aja, asal apa aja ya kan. Iya. Karena emang waktu itu tadi banyak banget tuh. Banyak banget itu mah udah. Itu udah kayak pabrik ya. Iya, banyak banget ya. Udah kayak pabrik masa. Itu kena korban 1. Masa juga meninggal. Di Dharma mungkin ada korban juga. Ya mungkin banyak, tapi ya nggak sampai hilang nyawa. Itu Kalau kita benar-benar hilang nyawa. tragedi banget itu, apalagi depan abang bang ya. Betul. Abang sendiri di Sky kena banyak ini juga, ada luka-luka juga. Pernah gua jadi suatu hari gua ngikut basis terminal. Nah, Terminal Citerap lah. Gua ngalong di Citerap. Jadi pas gua mau berangkat sekolah, kan lewat Jagorawi tuh tol ya kan. Baru kita ke terminal ya kan. Nah, terminal kita naik bis arah ke Warung Jambu ya kan, sekolah gua. Udah gua dipantekin depan sekolah, out. sama Awit. Nah, udah kita dipantekin. Ya pada mobil gua mau dimasukin bro, disetopin ya kan. Iya. Kita dikit lah, kalah masa lah. Kita nggak berani nurunin, pasti kalah. Udah dijegatin nih, bis gue dijegat, udah nggak bisa kasih jalan. Gue di pintu bro bertahan. Anak-anak gue bertahan semua yang pakai barang, pokok udah tak aja udah. Nah, kena lah gue nih, ini gue kena. Gue tangan lagi. Gue kena. Udah nggak sakit sih bro, tapi gitu daripada nyawa ya kan. Iya. Udah ngilangin rasa sakit ya kan. Udah gue sampai teman-teman gue udah tabrak ya kan, motong udah tembusin daripada mati lu. Orang sampai ada teriak di dalam. Karena ada penumpang juga banyak ya. Iya, penumpang banyak pada teriak. Ada orang ya Allah Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah Akbar udah. Udah tuh sopirnya salah juga bang, tabrak, udah dibelah lah. Oh, akhirnya bisa lewat juga. Lewat. Itu anak terminal doang berarti abang Iya, lagi ngalong gitu. lagi ngalong. Nah, itu langsung dibawa ke rumah sakit apa gimana? Karena di dalam tuh bang? Dalam sih, awalnya masih nggak gue bawa rumah sakit tuh, gue bantu pakai kopi, pakai ini dulu ya, penting darahnya ini, tapi akhirnya darahnya nggak berhenti, udah gue kita jahit ya ke puskesmas. Puskesmas. Itu abang doang yang di. Yang kena ya gue doang yang apes. Yang lain mah enggak kena. Yang penting mah kalau kita dimasukin udah berhenti ada itu parah kan. Hancur pasti ya. Pasti. Tapi bisa ngajur. Kalau alam hancur bisa. Hancur ya. Semua udah habis. Minta ganti rugi ya udahlah kalau alam. Iya sih. Tapi sampai terminal ya? Sampai enggak, gue mau berangkat sekolah. Oh, berangkat sekolah. Oh, habis dari terminal. Gue mau sekolah. Berarti pagi berarti itu Lagi. Udahlah, apes dah itu. Apes ya. Oh, gua ngalung jauh-jauh berangkat malah kena gua. Banyak lah di sekolah ya tahun-tahunan lah, biasa lah tahun-tahunan. Hampir sama aja ya. Sama aja. Itu lama di Sky. Gua kelas 3 sampai kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 3 gua punya masalah, masuk lagi bumi. Oh, Udah lah, hampir nggak lulus gua. berarti lu di Kemjapa lu masuk, kena masuk, Nah, di Sky lu kena masuk lagi. Lu kenapa bang lu masuk lagi tuh Ya, ke Sky? ada itu bukan masalah sekolah ya kan. Karena gue Bukan sekolah. zaman sekolah di Sky ya gue nggak pernah sekolah. Ya itu di mall itu aja, mall Warung Jambu. Oh, di Jambu. Tahu sendiri ya kan, mall paling gede dulu di Bogor itu. Jambu baru-baru ya. Iya benar. Jadi gue gaul di situ ya sama preman lah, sama apa. Jadi gue ya sering minumnya sama preman-preman. Jadi ya sekolah tuh awal-awal ngajarin gue ya kriminal tuh teknik-tekniknya dari sekolah bro. Dari sekolah ya. Iyalah. Itu gimana bang lu? Apa di luar sekolah kan berarti kan? Iya gue dari sekolah. Itu lu kasus juga Kasus. bacok. Bacok apa musuh pribadi apa gimana? Iya, bukan musuh pribadi ya, nama kita di jalan ya kan. Kalau alam ya kita temennya sama preman-preman ya kan.
Oh, akhirnya ada. Jadi saat itu ya gue pengen nonjol gitu ya kan. Oh, jadi senior semua nih gue gaulnya. Oh, Gue senior. senior. Udah dari dulu emang seringnya gaulnya sama senior. Itu lu lama lu pas itu penjara? Gue 6 bulan. Oh, 6 Kan bulan. pasti gue masih sekolah lagi. Oh, karena masih pelajar juga hitungannya. Masih di ya gitulah, dulu kalau pelajar masih ringan-ringan lah. Itu berarti dari Kang Japa Bacok masuk. Cuma keadaannya masih sekolah. Masih sekolah. Dan di Sky lu sama keadaannya kayak gitu juga. Itu berarti lulus tapi di Sky? Enggak bang. Oh, enggak. Enggak lulus kita. Lulus. Udah gue gak sekolah lagi tuh, gue gak lulus. Udah tuh gue udah gak peduli sama sekolah, udah dunia gue udah makin hancur dah tuh bro. Gue makin ke dunia hitam dah tuh gue. Karena gue gaulnya ya sama senior yang ya gue bilang ya penjahat semua lah. Udah gue dari situ lah, gue sekolah udah gak gue pikirin, dan gue udah dari situ udah ngebain sekolah lah. Teman-teman sekolah gue juga udah gue singkirin, itu gue lupain. Itu pada posisi kelas 3 ya bang? Iya. Bentar lagi lulus ya? Benar. Berarti lu cabut juga dari Sky? Ya cabut dari Sky, udah gak pernah nongkrong sama anak-anak. Udah gue lupain lah. Berarti lu masuk ke dunia hitam dan ini apa? Kisah lu pas di situ lu ngaprak lagi tuh? Ngaprak, gue udah makin jadi bangsat dah gue tuh. Gimana tuh cerita lu? Wah, gue jadi bangsat lah. Gue dulu main di penagihan loh. Oh, kolektor? Iya, gue di penagihan, gue main di kalau gue sih biasa kalau sama anak-anak single bro. Gue nggak berlindung di ormas, gue nggak berlindung di di inilah. Ya gue biasa main sendiri lah. Main sendiri ya? Faktornya sendiri lah. Kadang kalau kawan punya masalah, kita bantu. Kadang ada penagihan ya punya masalah lah sedikit ya, kita yang jalan. Berarti singkat cerita abang jatuh lagi ke dunia hitam? Pasti tuh, itu dunia hitam terus tuh. Di semenjak dari zaman sekolah mau udah jahiliyah badan, lulus terus sampai alhamdulillah sih sekarang mungkin Allah ngasih gua jalan. Sekarang alhamdulillah berarti udah ini. Alhamdulillah gua apa ya disebutnya hijrah ya. Udah hijrah ya bang. Gua akhirnya mengenal Tuhan gua, Allah Subhanahu Wa Taala, yang melalui titik gua jenuh gitu. Jadi gua dari zaman dulu gue punya masalah, gue nggak pernah ngebanin ke orang tua gitu. Gue nggak pernah cerita, gue nggak pernah masalah gue orang tua gue harus tahu, gue punya masalah harus diselesaikan dengan orang tua, gue nggak pernah. Jadi suatu saat gue punya masalah dan orang tua gue lah yang ngebantu gue. Sampai dia keluar duit dan akhirnya ya gue malu gitu. Ya udah nih, gue udah cukup, gue pengen akhirnya dalam hati gue pengen tobat gitu. Tapi kan kalau orang-orang ke kita nggak ada wadah bro. Iya sih. Nggak ada tempat. Teman kita kan teman bangsat semua. Nggak ada teman yang soleh, nggak ada teman ustadz, nggak ada teman ini di jalanan. Temannya penjahat semua. Ya copet, ya rampok. Ya. Udah tuh bro, pada saat itu ya udah. Disayang sama nyokap gua, sama ibu gua. Cerita gua naik angkot nih. Gua naik angkot. Sampai bolak-balik tuh bro. Bolak-balik. Gue pengen nyari masjid, gue Jakarta masjid, tapi hati gue kuatnya ke masjid gitu ya kan. Itu sebelumnya bang yang membuat lu bisa hijrah itu kenapa? Ya itu tuh titik masalahnya, karena orang tua gue tuh ngebantu. Iya, permasalahan gue dibantu sama orang tua. Gue malu sendiri gitu. Jenuh ya? Gue udah gak mau gitu. Maksud gue pengen ya Allah udahlah, gue jangan jadi beban gitu. Ya udah tuh bro, gue pengen nyari masjid gitu kan. Tapi masjid mana nih bro yang bisa nerima gue ya nggak? Yang orang bertato gue sabrok-abrok, bekas penjahat. Sama lah, masjid mana yang mau nerima? Iya sih. Ya udahlah, gue kepikiran lah, adalah suatu majelis waktu ini daerah Bogor. Akhirnya gue kesono. Gue jual tuh bro handphone, atau buat handphone gue jual dah tuh. Gue patah-patahin lah semua kartunya. Nanti gue ingin tobat lah. Jadi gue cuma pakai lepis, baju kaos, topi, sama tas udah. Masuklah gue ke majelis itu ya kan. Gue masuk, ya gue emang pengen tobat. Gue masuk. Jadi majelis itu kan nggak sembarangan orang bisa masuk, nggak sembarangan. Jadi ya gue izin sama security ya kan. Bang, kita mau
numpang tidur, bahasa sekarang mah itikaf lah. Itikafnya. Iya boleh, tapi 3 hari ya. Ya udah 3 hari ya. Alhamdulillah, udah di situ lah gua sholat, tetangga gua sholat ya kan. Ya gua tadinya bukannya nggak bisa sholat, nggak tahu sholat. Sholat mah tahu, sholat mah bisa, tapi nggak tahu caranya ya. Nah udah bro, gua di situ, gua sholat, gua nangis lah gua di situ ya kan, gua nangis. Tapi ini gua pusing gua, ini kan 3 hari lagi gua besok, berarti gua besoknya harus keluar dari sini ya. Gua pikir lagi, gua masjid mana lagi nih kan. Yang gua mau datangin ya kan. Allah alam itu mah Allah ngasih jalan gua. Emang gua mah dititipin di majelis itu ya kan. Oh dititipin. Insya Allah Allah yang ngasih jalan. Jadi gua dipanggil tuh sama kepala yayasan. Kepala yayasan gua dipanggil, sama security bang dipanggil sama kepala yayasan. Udah ya kan gua samperin ya kan, masuk ke kantornya. Ya udah gua cerita ya kan, dia nanya, abang dari mana? Bla 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 kan nanya. Saya ingin tobat pak, gua ceritain gua bertato, saya ingin tobat pak, saya pengen ini. Udah, alhamdulillah bro, Allah ngasih jalan. Dikasih gamis, kasih peci, sarung, tasbih, sampai sekarang masih ada semua sama gua. Udah sampai ngomong, yaudah abang mah tidur di masjid, tidur di atas, bantuin. Berarti sama itu waktu abang tobat itu sama tinggal di masjid. Di masjid. 6 bulan gua tinggal di masjid. Dengan baju seadanya itu. Tadinya 3 hari itu tuh. Baju seadanya. Gua nggak bawa apa-apa. Ya akhirnya ada orang baik, ya Allah yang ngasih jalan, dikasih gua baju buat ibadah, buat sholat ya kan. Selama 6 bulan lu bro, gua bergaul di masjid, gua bantu bersih, gua bantu jumatan, gua bantu masang apa aja lah yang ada di situ, gua bantu. Nah singkat cerita ya gua, nah di situ kan kawasan pesantren ya kan, jadi banyak pondok gitu ya kan. Nah kenal lah gua sama santri-santri nih, Nah jadi gua udah kenal santri ini, bilang ke gua, bang kita pada mau pindah bang ke Cianjur. Ke Cianjur ngapain? Abi, jadi kiainya dipanggil Abi lah. Abi dapat dana wakaf bang, mau bikin pondok di sana. Gua pengen banget ngikut bro. Terus? Pengen banget gua ngikut ke sana ya kan. Gua pengen, niat gua tuh belajar agama gitu. Gua pengen banget ngikut. Jadi awalnya gua belum nggak kenal kiainya ya kan, Abi itu. Ya udah, jadi setiap gua sholat, gua ini, dia gua sebutin itu namanya ya Allah, izinin saya tuh ke tempat dia gitu ya. Allah alam singkat cerita, ya udah bro, gampang aja tuh Allah ngasih jalan. Gua dikenalin main ke asramanya, gua kenal, bener abang kata Abi nih, bener abang mau ikut sono mah kampung bang, ini bener Abi pengen ikut. Udah ke sono, kita berangkat malam-malam tuh, udah gue yang bawa mobil elek, gue bawa santri, udah kita pindahan 2 truk, kita pindahan. Bener bro, di kampung, di Luwung kita pondok bro. Di daerah Cianjur Selatan, daerah Cempaka. Nah, ya. Udah kita di sono, udahlah. Ditanya lah gua sama Abi tuh, ya cerita, abang mau bisa bawa mobil? Kata Abi ya. Bisa soalnya bisa. Ya udah bang, besok mah. Kalau ada acara mainnya sama abang aja nyempirin sih. Aku udah, alhamdulillah sampai sekarang bro. Jadi abang 2 tahun nih. Abang ditampung lah dari pertama. Ya, kita berkhidmat lah. Kita berkhidmat sama guru-guru. Alhamdulillah, jadi ya ada orang gitu loh bro, ada seorang kiai yang nggak ngelihat gua gitu. Gua penjahat ya kan, gua apa, rangkul gitu. Ya, karena orang-orang kayak kita tuh butuh dirangkul bro, jangan lu jauhin, jangan lu musuhin. Nah, apalagi sih bro. Karena dari masa kelam abang udah benar-benar parah dari zaman sekolah ya bang ya, dan akhirnya abang pernah ajak di jalan juga, terus sekolah lagi dan kayak gitu lagi, dan akhirnya sampai sekarang sempat ngerasa capek ya bang, dan akhirnya abang hijrah lah. Sampai sekarang bang di pondok. Insya Allah doain ya, dari istiqomah. Insya Allah. Berarti jadi, sekarang di pondok nih? Pondok lah, kita nama pondok Pesantren Al-Quran Al-Qudwah Cianjur. Tahfiz, insya Allah kita nyetak generasi Qurani. Daerah dingin, enak tempatnya. Berarti sekarang tinggalnya di sana? Kita di sana berkhidmat di sana. Kita berkhidmat di, ya gaul sama santri lah, sama ulama, sama kiai lah, kita ngawal-ngawal aja udah. Sebelumnya gue belum nanya, udah keluarga bang? Belum. Oh belum. Berarti fokus di sana dulu. Fokus di sana ya, gue lagi gugurin dosa-dosa dulu. Namanya manusia nggak ada ininya bang ya. Betul.
Kebenaran kan ini banyak banget bang, apalagi yang namanya sekolah-sekolah zaman sekarang sering kan di medsos. Betul, sering lihat. Benar-benar parah-parah banget bang. Parah. Menurut abang pesan-pesan buat pelajar atau pelajar khususnya pelajar Indonesia nih bang, abang pernah ngalamin sama sampai masuk penjara dan Betul. kena, pesan-pesannya apa bang Iya. buat pelajar-pelajar Indonesia? Kalau gue sih pesannya simpel. Apa sih yang mencari kan di sekolah? Udahlah, jangan ngikutin generasi yang dulu-dulu. Jangan itu kan kalau dulu mah disebut ya nenek moyang tuh kita berantem tuh karena ya senior-senior kita dulu ya kan. Turun-menurun. Kita ke bawah turun-temurun. Ya mudah-mudahan sih ya dari sekarang juga mungkin dari pihak-pihak pemerintah ya kan, pihak-pihak aparat ya bisa mencegah itu ya kan. Dan satu lagi ya buat anak-anak pelajar nggak usah lah lalu untuk tawuran buat apa. Penting sekarang mah bro ngaji ya, ya ibadah, lu banggain kedua orang tua. kuatin ibadah ya. Karena amal yang gak akan putus tuh bro ada 3 bro. Satu, lu punya ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Kedua, sedekah. Ya kan? Ketiga, anak yang soleh ya kan? Itu gak akan putus bro. Lah kita ilmu bermanfaat nggak ada ya kan. Sedekah lu juga kita bukan orang kaya, jadilah lu anak soleh. Ya kan? Jadi lu anak soleh, anak yang bisa banggain orang tua. Udah nggak zamannya kita tawur-tawuran, nggak ada kesian saat kita susah kedua orang tua kita yang susah. Lihatlah semuanya sama-sama gitu. Musuh lu ya kita sama-sama ya kan. Jangan udahlah stop tawuran buat anak-anak sekolah STM, SMA, SMP ya udahlah kita stop. Tawuran tuh harus bilang nggak baik. Nggak baik. Berarti intinya mah kawan, berarti Bang Aco ini dia pernah ngalamin semua hal-hal yang benar-benar pahit di masa-masa sekolah dia, sampai dia pernah masuk bui dan badannya penuh luka, terus masuk bui lagi, terus dia ngaprak di jalan dan benar-benar intinya orang tua ya bang, benar-benar disusahin ya bang ya. Iya betul. Dan akhirnya sekarang Bang Aco dia hijrah lah. Intinya buat kalian semua pelajar-pelajar Indonesia khususnya yang mau SMP, SMA, STM semuanya udah namanya tawuran-tawuran buat apa sih? Kan kita di sini mengundang narasumber yang benar-benar dia pernah ngalamin yang namanya masa-masa dia kelam dulu dan sekarang menjadi sebuah pelajaran. Betul. Untuk masa kedepannya. Intinya kuatin iman kalian. Buat apa lagi sih bang ya? Betul. Karena mengejar dunia juga nggak bakal habis. Betul. Berkarya yang positif. Hal yang positif. Oke kawan, itu aja. Dan pesan gue yang satu lagi nih, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Karena kalau kalian udah bersyukur, pasti kalian bakal bahagia. Oke. Makasih bang Aceh ya. Oke, jangan lupa brother untuk subscribe and like channel YouTube-nya Catatan Akhir Sekolah. Karena dari mereka kita banyak inspirasi yang positif. Dan mereka dari narasumber ini banyak mengakui penyesalannya dari atas perbuatan mereka di sekolah. Oke.